Waalaikumsalam. Mohon izin untuk mewawancari Bapak, dan hasil wawancaranya saya izin juga untuk diupload serta direkam Bapak di Bapak berkenan untuk saya wawancara hari ini. Terima kasih Ibu Mimi, tentu saja saya bersedia dan saya selalu mendukung dan mensupport Ibu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Terus semangat, mudah-mudahan nanti Ibu bisa lulus tepat pada waktunya. Amin, terima kasih banyak. Di sekolah yang besar seperti ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika, karena itu dua hal yang benar lawan yang benar, maka kita jangan terlalu cepat untuk memutuskan tanpa menilai permasalahan tersebut dan mempertimbangkan unsur-unsur pendukung. Kalau kasus bujukan moral lebih mudah, karena itu kita memutuskan suatu permasalahan berdasarkan benar dan salah menurut aturan, menurut regulasi yang ada. Berikutnya adalah Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk memutuskan hal tersebut, saya meminta pendapat teman-teman, kemudian mempelajari fakta-fakta yang ada, kemudian mempertimbangkan juga peraturan, dan kita juga harus mempertimbangkan hasil akhir dari keputusan yang akan dibuat, dampak, resiko. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti ini, Pak? Langkah-langkah yang saya ambil selama ini dimulai dari untuk mengambil keputusan itu, yaitu kita melihat manfaat, untung, rugi, dan dampak dari apa yang akan kita putuskan, itu dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang ada, apakah berhubungan dengan etika, sopan santun, norma sosial, atau lainnya. Kemudian kita juga mendata siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tergolong pada kasus dilema etika, Pak? Saya menggali akar permasalahan, terutama dari yang bersangkutan atau yang dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu melihat fakta-fakta, kemudian meminta pendapat teman-teman, guru dan karyawan, atau orang-orang yang memang ada kaitannya dengan permasalahan sejenis itu. Yang berikutnya adalah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan besar pengalaman, tantangan yang dihadapi itu yaitu meyakinkan orang-orang yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut untuk diyakinkan bahwa keputusan yang diambil itu dasarnya seperti apa, kenapa saya mengambil keputusan tersebut. Kemudian tantangan yang kedua itu mensosialisasikannya. Ketika memiliki sebuah masalah, apakah Bapak itu ada jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan ketika masalah itu timbul? Jadwal yang baku tidak ada, tapi dalam menangani masalah tentu saja saya membuat jadwal, terutama urutan kegiatan dan langkah-langkah penanganan tersebut berdasarkan masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai hal, situasi, kondisi pada saat itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang merupakan keputusan untuk memecahkan kasus yang tergolong pada dilema etika tersebut, Bapak?
faktor-faktor yang mempermudah membuat keputusan dalam masalah dilema etika, yaitu diantaranya kalau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut atau pihak-pihak yang ingin diminta pendapat itu dapat diajak komunikasi dengan mudah. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak yang sudah hampir 20 tahun menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan di mana kasus tersebut merupakan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dari seringnya memutuskan masalah dilema etika yaitu bahwa keterampilan mengambil keputusan dilema etika perlu dipunyai oleh setiap pemimpin, termasuk kepala sekolah. Berikutnya, dalam memutuskan masalah perlu mempertimbangkan dari berbagai hal, jangan tergesa-gesa. Kemudian perlu juga keterampilan mensosialisasikannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mohon izin pada hari ini untuk bisa mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Tentunya saya ingin mendapatkan ilmu sesuai dengan modul yang saya pelajari mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu mohon berkenan hari ini Bapak saya wawancara dan hasilnya saya rekam serta saya publikasikan pada media yang saya miliki. Apakah Bapak berkenan? Siap, Mak. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, untuk mengidentifikasi saya melihat apakah kasus ini berhubungan dengan benar sebagai dilema etika atau benar dengan salah sebagai bujukan moral. Terima kasih Bapak ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya. Begini Bu ya, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu saya akan melakukan pengumpulan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan tersebut. Selain itu, saya akan mendiskusikan tentang kasus dilema etika tersebut dengan orang-orang yang saya anggap cakap atau memiliki potensi di bidang itu. Terima kasih Bapak. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam hal ini, kemudian menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat keputusan tersebut yang kita ambil. Ya, Bapak. Yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah menelaah siapa yang terlibat, kemudian urgensitasnya atau mendesak tidaknya kasus dilema etika tersebut, kemudian kita ambil alternatif solusi-solusi. Iya Bapak. Yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masalah mempunyai nilai-nilai yang sama-sama kepentingan atau penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang yang terlibat serta adanya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan?
Kalau untuk jadwal kita tidak membuat jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan selalu menganalisis, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Oh iya Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Nah, faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan ini memang ada orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut atau dalam menentukan permasalahan, baik itu para wakil kepala sekolah, kemudian juga guru BK dan orang-orang yang memang dianggap berkompeten untuk bidang tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ke-8, pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan bagian dari dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dalam keputusan ini yaitu sebelum mengambil keputusan kita harus benar-benar menganalisis kasus yang ada, kemudian juga banyak pertimbangan-pertimbangan. Sikap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat, pasti ada pihak-pihak yang tidak puas, tapi semua yang terlibat dapat mengambil keputusan harus siap dan menghormati dan melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Itu mungkin Bu. Terima kasih banyak Bapak, sungguh luar biasa jawaban-jawaban dari Bapak, itu menambah ilmu dan manfaat bagi saya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru